Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar beberapa soal tentang kompetensi pedagogik, di mana soal-soal ini berasal dari FRP3K tahap 1. Semoga teman-teman tetap semangat belajarnya dan dilancarkan saat mengerjakan ujian. Dalam pembelajaran IPA, siswa diajak untuk berdiskusi, menyusun dan membagi tugas, mencari data dalam metamorfosis kata. Sintaks yang dilakukan guru dalam pembelajaran tersebut adalah A. Orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kata kunci dari soal ini adalah berdiskusi, menyusun, dan membagi tugas, mencari data. Langkah ini merupakan langkah kedua dalam problem based learning, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi opsi yang benar adalah yang B. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Tentukan nilai untuk setiap aspek. 2. Hitunglah jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. 3. Jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. 4. Jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Urutan cara menentukan KKM yang benar adalah dimulai dari langkah kedua, yakni menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. Dilanjutkan dengan menentukan nilai untuk setiap aspek. Lalu jumlahkan nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Dan yang terakhir adalah jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran, sehingga opsi jawaban yang benar adalah C. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menentukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukannya sendiri, sifat-sifat bujur sangkar, karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan A. Belajar dengan penemuan yang bermakna. B. Belajar dengan penemuan tidak bermakna. C. Belajar menerima yang bermakna. Dan D. Belajar menerima yang tidak bermakna. Mengingat teori Ausubel, yakni belajar dengan penemuan yang bermakna, sehingga opsi yang benar adalah A. Pak Dadang mengajar di SD Kesilir. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 75 dan 20 siswa mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM yang ditetapkan adalah 70. Kegiatan remedial yang dilakukan oleh guru untuk 20 siswanya adalah A. Memberikan tugas pengganti nilai ujian 20 siswa yang belum memenuhi KKM. B. Menjelaskan kembali materi tersebut. Lalu siswa yang belum tuntas dites lagi. C. Melanjutkan materi KD selanjutnya. Dan D. Memberi latihan soal untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa.
Dalam melaksanakan kegiatan remedial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika di sini jumlah siswa 30 sedangkan yang remedial 20, maka kita harus tahu persentasinya. 20 per 30 jika kita rubah menjadi persen, maka akan kita dapatkan 66%. Nah, sehingga mengingat kegiatan remedial peraturannya yang pertama, jika 0 sampai 20% siswa remedial maka diberikan bimbingan khusus. Dan apabila 20 sampai 50% dari jumlah kelas, maka bentuk remedial adalah tugas kelompok. Dan apabila lebih dari 50%, maka kegiatan remedial adalah mengulang pembelajaran dengan metode dan media yang berbeda. Nah, pada soal ini kita ketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM sebesar 66%, sehingga pembelajaran harus diulang lagi dengan metode yang berbeda, sehingga opsi yang benar adalah yang B. Seorang guru mempelajari kerucut pengalaman dari Edgar Dilley. Apa yang harus guru lakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman tersebut? A. Memilih media konkret dulu daripada abstrak. B. Selektif memilih media pembelajaran. C. Banyak meminta siswa mengingat. Dan D. Menekankan aspek psikomotor anak. Menurut Edgar Dilley, pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman adalah memilih media konkret dulu daripada abstrak. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah A. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus, karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus, karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju, karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Opsi yang tepat adalah kurang setuju, karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. Pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. C. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. D. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi,
materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka harus mengingat prinsip tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Kita harus memilih opsi yang memenuhi keempat-empatnya. Ya, opsi yang paling tepat adalah opsi C. Di sini ada setelah melaksanakan pembelajaran melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan komponen secara benar. Dari hasil penilaian, guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar, dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penelitian, dan E. Menyusun laporan hasil penilaian. Opsi jawaban yang benar adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. Dan E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Opsi yang benar adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Agus melakukan pengkategorian. Siswa yang skornya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara nilai 40 sampai 50 mendapat nilai 80, dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Pengkategorian ini merupakan penilaian A. Penilai acuan norma, B. Penilai acuan patokan, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, dan E. Penilaian menyeluruh. Ya, jika ada pengkategorian di sini, maka jawabannya adalah penilaian acuan norma. Hasil pengolahan nilai bahasa Jawa oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 6 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas nilai KKM. Ketetapan KKM adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan norma, B. Penilaian acuan patokan, dan C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, dan E. Penilaian menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah penilaian acuan patokan, karena di sini berpatokan dengan KKM. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan berdoa ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.